Ada yang mati nggak dari semua yang kemarin diuji itu? Ada yang sakit parah nggak? Ya dibuka dong PPUK 2. Baik, meja pimpinan, Pak Wakil, kami persilakan Pak Melki Lakalena. Saya agak tergelitik tiba-tiba Pak Muklis bisa bicara tanpa dipersilakan. Ini saya ulangi lagi, saya agak tergelitik karena saya agak mengerti soal sistem pergerakan pembicaraan kita hari ini. Yang saya bilang dari tadi itu, semua kita bicara di sini itu akan ada konsekuensi logisnya ketika nanti kami buka-bukaan di sini. Saya ikut di Karyadi Semarang, saya rekam betul orang per orang yang bicara di situ. Saya ikut bersama Satgas DPR RI dipimpin Pak Dasko, kami pergi ke Badan POM. Saya rekam juga pembicaraan di situ. Dan hari ini juga saya rekam persis orang per orang yang bicara di sini. Jadi kalau saya buka di sini borok-boroknya bisa ketahuan inkonsistensi pembicaraan, baik institusi maupun orang per orang. Jadi tolong jangan main-main. Kita lagi bicara tentang sebuah penemuan besar kalau ini terjadi. Kalau memang ini gagal kita stop. Tapi kalau ini memang bisa dimungkinkan, dia berpotensi, dibimbing, bukan dimatikan penemuan ini. Saya apoteker, saya mengerti persis soal vaksin. Saya belajar, saya kontak semua teman-teman saya di Badan POM juga. Tapi untuk ini saya stop, karena saya tahu juga Badan POM harus independen, dan saya stop berkomunikasi. Tapi di ruangan ini saya sedih. Badan POM ini lembaga kredibel. Tidak boleh dipimpin atau kita bersikap sepertinya kita diintervensi justru. Saya menyetop komunikasi setelah pertemuan Satgas DPR RI pergi ke Badan POM. Stop komunikasi dengan semua teman-teman saya di Badan POM. Tapi saya tahu persis situasi ini. Jadi jangan seolah-olah kami ini tidak mengerti persis TikTok yang terjadi di sini. Tiba-tiba Pak Muklis dari tidak bisa bicara, tiba-tiba bicara. Saya ingatkan lagi, saya tahu persis ini. Jadi tolong kita buka-bukaan ini untuk kepentingan merah putih. Bukan kepentingan saya, bukan kepentingan Bu Feli. Kalau merah putih ini ingin mempersiapkan sesuatu yang berharga, kita dorong dong. Ini barang ini berpotensi kok. Kenapa sih kok jadi sulit banget sih kita bicara barang ini? Jadi maksud saya kalau memang kita fase 1 kan gampang banget di soal safety aja kok. Ada yang mati nggak dari semua yang kemarin diuji itu? Ada yang sakit parah nggak? Ya dibuka dong PPUK 2. Kan simpan semua itu aja fase 1. Cuma karena penelitian ini langsung masuk di fase 2. Masuk di imunogenisitasnya. Kok punya yang lain kita buka, kok punya dalam negeri kok susah banget. Kalau cuma safety kan sudah selesai sebenarnya. Kan waktu kita di Karyadi itu kan saya tanya orang Badan POM, bermasalah nggak data ini? Oke kata dia. Nanti kami cek lagi. Kami ke Badan POM juga, ternyata juga saya lihat kok kenapa ini tidak dibahas. Sampai saya minta juga Badan POM tolong ikuti Karyadi. Daripada TikTokan data model ini kan ikutnya dalam tim. Selesai persoalan kita. Ikut juga di Merah Putih di tempatnya Pak Amin. Jadi kita antar lembaga negara ini kok saling bersitegang begini, kan aneh saya. Untuk semua kepentingan merah putih bangsa ini kok kita kayak menyusahkan diri satu sama lain. Kan gak susah sebenarnya soal begini nih. Badan POM taruh orang di Karyadi ngecek, taruh orang di Unim ngecek. Kalau memang ini barang bermasalah stop. Kalau berpotensi lanjut dong. Kan gak susah sama kita ngomong. Dari tadi TikToknya menurut saya ada yang keliru dalam kita sebagai satu bangsa ini. Penemuan besar model begini kita justru kayak tidak bisa bicara. Saya suka Prof. Nidom ini. Suka mengkritik tapi juga suka kasih solusi. Dari tadi Kemenkes juga sama. Badan POM juga begitu. Sel dan ritik yang ditulis. Kita minta sel vaksin merah putih. Dan vaksin Nusantara. Kan ini sama juga nih. Ada apa sih? Susah banget tulis vaksin Nusantara di sini. Kan kita tidak bicara platformnya, Bu. Yang kita bicarakan itu soal vaksin merah putih dan Nusantara. Merah putih punya platform seperti itu, Nusantara platform seperti begini. Jadi jangan kita nih seolah-olah kayak kita tidak saling mengerti. Kita sama-sama tahu kenapa ini barang jadi susah. Kita tahu kenapa ini jadi susah. Kan kesan yang berkembang di luar kan karena ini urusan bisnis. Ini yang kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Buka-bukan aja di sini. Kalau memang ini mau kita terusin. Cuma saya sedih. Sebagai apoteker saya sedih. Badan POM tidak bisa independen kalau seperti ini. Dan Pak Muklis jangan takut, Pak Muklis. Buka saja datanya. Jangan karena ini kemudian Pak Muklis jadi takut. Saya pakai belangkon ini Pak, sengaja Pak. Saya tadi nggak pakai belangkon Pak. Saya pakai ini sebagai bagian dukungan saya bagi teman-teman di Jawa Tengah. Saya minta pada Pak Nabil tadi. Masa kita tidak bisa memberikan legasi dalam persoalan pandemi saat ini?
Kalau memang ini berhasil kita terusin, kalau memang gagal kita stop. Tapi jangan kita kemudian seolah-olah mencari-cari ada masalah gitu loh. Karena kalau saya tanya pada Badan POM, Sinovac itu mengalami yang sama kayak begini nggak? Kita cek semuanya persis seperti ini. Cek satu-satu. Dari uji klinisnya 1, uji klinis tahap 2. Kita cek model begitu nggak? Kan kita terima bersih dari mereka kan? Nah, jadi maksudnya cobalah berlaku adil bagi negeri ini. Jangan anak bangsa sendiri yang buat kemudian jadi masalah. Saya tahu Pak Bambang Brojo dan teman-teman kementerian juga mencari cara nih bagaimana ini bisa kita berjalan. Tapi kan kita dorong bersama-sama dengan DPR ini agar semua bisa jalan dengan baik sesuai ketentuan. Jadi tolong kalau memang uji klinis tahap 1 cuma soal safety kan sudah nggak ada masalah, nggak ada yang mati kan? Ada yang mati nggak Pak Muklis? Ada yang sakit parah nggak? Tidak ada. Ya sudah selesai dong mestinya. Kalau cuma soal safety sudah beres dong. Kan uji klinis tahap 1 cuma soal keamanan. Itu yang saya tahu dalam prosedur ketentuan kita uji klinis. Imunogenisitas itu di tahap 2. Cuma sayang penelitian ini sudah masuk di tahap 2. Jadi kita uji lagi. Nah maksudnya kalau kayak gini-gini kita bahas dengan tenang, mudah-mudahan bangsa ini bisa punya persembahan dalam era pandemi saat ini. Jangan bangsa-bangsa lain dapat uangnya, dapat pengakuannya, kita sendiri cuma jadi penonton. Jangan saja kami susah Pak Menristek. Pak Saryo tadi ngomong itu betul. 2 kali saya pimpin tim ke UGM. 2 kali juga mendapatkan keluhan yang sama. Padahal kan kita lagi menyampaikan apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi, Inpres nomor 6 2016, percepatan pengembangan obat vaksin dalam negeri. Ini momentumnya. Pak Jokowi teriak, cintai dalam negeri, tolak impor. Kalau saya dengar model begini, mohon maaf ya, tidak ada dukungan politik dari Bapak Ibu sekalian. Loh presidennya teriak apa, kementeriannya dan lembaganya itu bikin apa? Presiden teriak cinta dalam negeri loh, termasuk obat dan vaksin itu, termasuk juga Genos. Kalaupun kurang-kurangnya kita nikmati lah produk dalam negeri, nggak bikin kita mati kok. DPR RI ini sebagai informasi, saya teman dapat kabar. Banyak anggota DPR RI ini belum mau vaksin, tunggu vaksin Nusantara. Saya ulangi lagi, banyak anggota DPR RI tidak mau vaksin, tunggu vaksin Nusantara. Banyak menteri, mantan menteri telepon kami, kapan ini barang dirilis kita mau pakai vaksin Nusantara. Mereka bukan orang-orang bodoh Bu. Jadi jangan kemudian seolah-olah kami nggak tahu, pakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua.